Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali saya membaca kitab Al-Muzakkirah fit Tajwid terkait dengan pembahasan ahkamun an-nun sakinah wat tanwin. Hukum nun yang sukun dan tanwin ada 4: izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Kita telah membahas tentang izhar. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu al-idgham. Alif ma'nahu atau hamzah ma'nahu fil lughah dalam bahasa al-idkhal adalah memasukkan. Al-ba wa fil istilah dalam istilah adalah iltiqa'u harfin, bertemunya satu huruf biharfin dengan satu huruf yang lain, atau satu huruf yang sejenis dengan atau satu huruf bihaitsu, di mana yasirani, dua huruf tersebut menjadi harfan musyaddadan, huruf yang bertasydid. Katsani dibaca dengan seperti huruf yang kedua. Jim ahrufuhu, huruf-hurufnya sittatun, ada 6, majmu'atun yang terhimpun fi kalimah, dalam kalimat yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Itulah huruf idgham. Wa yanqasimu ila qismain, dan idgham itu terbagi dua. Yang pertama al-idghamul kamil, idgham yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna, kamil? Itu mengidghamkan suatu huruf kepada huruf yang berikutnya dengan makhraj dan sifat sekaligus. Jadi dua hal yang diidghamkan, makhraj dan sifat. Bila gunnah, dan idgham ini bentuk yang pertama adalah bila gunnah, tanpa didengung. Wa huwa fil lam wa ra, iaitu pada lam dan ra. Amsilatuhu, contoh, min ladunhu, min ladunhu, nun mati bertemu dengan lam. Kita lihat di situ ada tasydid. Ini menunjukkan bahawa idgham ini adalah idgham kamil tanpa ada dengung. Nun mati bertemu dengan lam, min ladunhu. Kita lihat di sini membacakannya. Kemudian hudan lil muttaqin, hudan dengan lil muttaqin, maka kita baca dengan hudan lil muttaqin. Idgham kamil bila gunnah. Mir rabbihim, pada ra, nun mati bertemu dengan ra, ada tasydidnya, mir rabbihim. Kemudian wafuru wahim. Inilah contoh idgham kamil bila gunnah. Sekarang kita masuk yang kedua, idgham bi gunnah, idgham yang disertai dengan dengung. Wa ahrufuhu, dan hurufnya arba'atun, ada 4, majmu'atun, tersusun atau terhimpun fi kalimati yanmu, yaitu ya, nun, mim dan waw. Ada 4. Wahwai ala qismain, ada 2 bagian. Yang pertama kamil bi gunnah, sempurna dengan gunnah. Sempurna itu makhraj dan sifat sekaligus diidghamkan. Gunnah dengan dengung. Naqis, kurang. Apa yang masukkan kurang? Yang diidghamkan hanya makhraj, tidak sifat. Sifatnya tetap ada. Yang diidghamkan hanyalah makhraj. Itu namanya naqis, bi gunnah dengan dengung. Hamzah al-idghamul kamil bi gunnah, al-idghamul kamilu bi gunnah, idgham kamil bi gunnah. Idgham kamil yang disertai dengan dengung, lahu harfan, ada 2 huruf, huma, yaitu an-nun wal mim, huruf nun dan mim. Al-amthilah, ya, min ni'matin, nun bertemu dengan nun, di situ ada tasydid, maka dibaca dengan kamil, min ni'matin. Yauma idzin na'imah, tanwin bertemu dengan nun. Mim marid, nun mati bertemu dengan mim. Jazaa'an min, tanwin bertemu dengan mim. Jazaa'an min. Itu yang pertama. Yang kedua, ba al-idghamun naqis bi gunnah, idgham naqis bi gunnah.
ya, yang kurang, tapi disertai dengan dengung. Lahu harfan, ada 2 huruf, huma, iaitu al-waw wal ya, waw dan ya. Al-amsilah, contoh, min wali, nun mati bertemu dengan waw, ya, makhrajnya diidghamkan, tapi sifatnya di antaranya dengung itu masih ada. Min wali, ya, sifat nun masih ada. Ya, begitu juga isyawatun walahum, ya, diidghamkan hanya makhraj saja sementara sifatnya masih ada. Begitu juga may yaqulu khairan yarah. Ini contoh dari idgham naqis bi gunnah. Wa yustaratu, dan disyaratkan fil idgham, pada idgham itu ayyakuna fil kalimatain, terjadi pada 2 kalimat. Fa iza jaa, apabila terdapat an-nun, apabila terdapat nun dan wa harful idgham, dan huruf idgham fi, pada kalimatin wahidah, pada satu kalimat, wajaba izharuhu, maka wajib diizharkan. Wa yusamma hadzal izhar, dan izhar ini dinamakan al-izhar mutlaq, izhar mutlaq. Al-izhar mutlaq, apakah yang dimaksud dengan izhar mutlaq? Yaitu huwa al-izhar ghairu haqiqi, izhar yang ghairul haqiqi, yaitu huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf halaq, nama izhar hakiki. Atau dan wa ghairu syafawi, dan izhar yang bukan izhar syafawi. Nanti kita lihat pembahasannya. Wa huwa salasatun, dan wahwa salah satu anwa' izhar mutlaq ini ada 3 jenis. Al-awwal, yang pertama, huwa iltiqa'un nun sakinah, bertemunya nun yang sukun ma'a ahadi ahrufil idgham, dengan salah satu huruf idgham, fi kalimatin wahidah, pada kalimat yang satu, pada satu kalimat. Wa qad warada dzalika, dan sungguh terdapat kata-kata tersebut fil Qur'anil Karim, ya, dalam Al-Quran, fi arba'ati kalimat, ya, dalam contoh idgham ini terdapat di dalam Al-Quran pada 4 kalimat, yaitu ad-dunya, bunyan, qinwan, sinwan, di mana nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan waw dalam satu kata tidak didengungkan, tapi dibaca dengan izhar mutlaq. Ada 4 kalimat, dan ini pada ayat-ayat telah tertentu. Kecuali dunia banyak terdapat pada di dalam Al-Quran. Asani, yang kedua, izharun nun, mengizharkan nun fi hilja'il harfi, yang terdapat pada huruf hijaiyah. Indal harfil idgham, maksud huruf hijaiyah ini adalah fawatihus suwar, seperti alif lam mim, ya kan, fawatihus suwar. Indal harfil idgham, ketika bertemu dengan huruf idgham, wazalika fi mawdi'aini, dan yang termasuk dalam hal ini, yaitu izhar mutlaq itu pada 2 tempat, yaitu pada surat Yasin. Ya, Yasin, ada nun ketika dia diwasalkan, ya, bertemu dengan waw, namun tidak diidghamkan, dibaca dengan izhar mutlaq. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini yang pertama. Yang kedua terdapat dalam surah Al-Qalam. Nun, ketika diwasalkan, yaitu bunyi nun yang terakhir ada nun sukun bertemu dengan waw, seharusnya idgham, tapi dibaca dengan izhar mutlaq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baina tudawam nun min hija'is sin fil mimil ula min hija'il mim
Namun demikian diidghamkan nun yang merupakan huruf hijaiyah yang terdapat pada sin fil mimil ula bertemu dengan mim yang pertama min hijail mim di antara huruf hijaiyah mim fi Tasim mim. Di mana nun bertemu dengan mim itu ada idgham. Dalam hal ini dibaca dengan idgham. Tuqra Tasim mim. As-salis dan yang ketiga izhar nun wal mim ladal waqaf alaihima, ya, di mana nun dan mim diwaqafkan bisukun, dengan sukun, sehingga dikenal dengan istilah mad arid disukun, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Mad arid sukun di mana nun di situ adalah sukun, ya, maka dia diizharkan, tidak ada gunnah yang mustatalah. Ar-Rahmanir Rahim, ya, dibaca dengan izhar mutlaq. Demikianlah pembahasan izhar mutlaq. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Wallahu a'lam bishawab.